Hai, kali ini saya mencobain sebuah smartwatch AMOLED dengan AOD. Harganya ini sekitar 500 ribuan guys. Dan penasaran aja dalamannya seperti apa fitur-fiturnya. Kalau dilihat dari kemasannya sendiri ini terlihat biasa ya. Di bagian samping-sampingnya ini ada fitur-fiturnya seperti ini. Untuk tipenya sendiri adalah S35P. Ini tipe ya, bukan merek. Sebelumnya ini sudah saya aktifkan dan saya tes. Ini untuk kabel chargernya dia model magnet dengan 2 pin seperti biasa ya, seperti ini guys. Untuk harga atau mau cek linknya di deskripsi ya, link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Ini ada quick guide. Oh ya, untuk aplikasi dia menggunakan David ya. Sini kita lihat, bisa scan barcode-nya di sini atau download di App Store maupun di Play Store. Kita lihat untuk di bagian desain ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal banget ya, sedang nih. Kalau menurut saya sih ini lebih cocok buat kamu yang berlengan kecil seperti saya gini guys. Tuh, masih pas dipakai di pergelangan tangan saya yang kecil ya, ukuran 16 cm. Kalau saya pegang sendiri begini juga berasa beringan banget loh guys. Ini kayak bukan pakai smartwatch ya. Mungkin karena materialnya ya. Ini material kalau kita lihat di bagian belakang full plastik. Juga strapnya ini dari silikon. Kemudian kalau saya timbang ini beratnya cuma 38 gram lebih. Tidak sampai 40 gram guys. Ringan kan, kalau pakai sehari-hari sih ini menurut saya sih udah oke banget ya, nggak berasa berat itu. Untuk di bagian strap ini menurut saya pribadi ini bagus, halus, lembut dan tidak terlalu tebal ya. Untuk penyangga strap juga dia ada dua pilihan di sini, jadi kita bisa pakai kalau strapnya ini agak kepanjangan ya. Kalau dengan saya yang kecil biasanya sih agak panjang, jadi kalau ada dua penyangga strap ini lebih baik sih. Buckle dari logam yang menurut saya ini cukup bagus dan solid sih. Lebar strapnya dugaan saya sih sekitar 20 mili ya. Saya coba ukur. Yap, benar 20 mili. Ini bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya ya, yang kamu suka, ukurannya yang penting sama. Yang saya suka satu hal dari smartwatch ini ada di bagian display ya. Layarnya ini udah oke banget, memakai panel AMOLED. Juga ada fitur AOD-nya, nanti kita lihat. Untuk panel layar AMOLED-nya ini dia ukurannya 1,3 inch, tidak terlalu besar banget, cukup lah. Dan resolusinya juga dia 360 x 360 pixel. Kalau kita perhatikan di bagian jarum analog watch face ini dia sudah menyapu ya, seperti ini guys. Keren sih menurut saya, jadi seperti jam tangan otomatis gitu. Untuk di bagian watch face-nya sendiri kita lihat dia ada 5 pilihan ya. Tampilannya seperti ini. Ini keren juga nih, cuma nggak ada jarum detiknya ya kalau yang ini. Satu hal juga, ini dia tidak bisa tap to wake ya. Kita bisa lihat dia hanya bisa raise to wake aja. Di sini hanya ada satu tombol fisik yang bisa ditekan untuk meredupkan layar, juga mengaktifkannya. Pastinya power on off juga bisa. Untuk always on display, udah ini keterangan banget nih. Kita redupin dikit ya, seperti ini. Dia tidak ada auto brightness sih. Kita lihat di menu toggle-nya seperti ini. Dan kita masuk ke bagian setting untuk melihat AOD-nya. AOD-nya itu kita bisa pilih yang namanya adalah screen lock ya. Ini pakai bahasa Inggris. Dia ada dua tampilan ya, seperti ini, digital clock dan analog clock. Kita lihat untuk di bagian display, saya swipe begini ke atas ke bawah. Menurut saya sih ini udah launcher, bagus, ringan ya. Ya, mengingat harganya juga yang cukup murah, segini sih udah oke banget menurut saya. Di sini kita lihat dia ada dua tampilan view UI ya. Yang satu model bulat seperti ini, seperti di Max 5 kalau saya ingat sih ya. Dan satu lagi kita slide ke atas, ini menunya list atas dan ke bawah aja gitu. Dan dia tidak bisa untuk mengganti view melalui tombolnya, tidak bisa guys. Satu hal yang mau saya sampaikan dari aplikasi yang namanya David ini, David App, ini dia tidak ada permission aplikasinya ya untuk masuk atau sinkron dengan smartwatch-nya. Jadi menurut saya berbeda seperti aplikasi-aplikasi lain guys. Kita lihat untuk watch face tambahan dari aplikasinya ini udah lumayan banyak juga. Kita bisa pilih yang paling bawah sekali tadi. Ya, dia punya tampilannya seperti ini. Menurut saya ini udah lumayan banyak sih ya. Ya, aplikasinya kebanyakan digital menurut saya nih. Mungkin buat teman-teman yang pecinta smartwatch sudah pasti tahu lah ya aplikasi David ini seperti apa. Ini keren juga nih kayaknya. Nah, untuk yang di tengah ini yang nomor 3 kita masih bisa sunting atau kita edit ya di bagian watch face-nya untuk mengcustomnya seperti warna ataupun angka-angkanya, atau bisa kita pakai gambar atau foto dari galeri smartphone kita. Oke, sekarang kita lihat di bagian fitur kesehatannya. Di sini kalau saya perhatikan dari tadi ini ada 3 pilihan fitur ya, seperti heart rate, BP, dan SpO2. Kita tes salah satunya. Sebelumnya ini saya pakai dulu nih lengan saya yang ukurannya 16 cm dan sekalian hands on ya. Kita lihat guys. Untuk strapnya bener nih agak panjang dia. Seperti ini bisa dilihat.
Dan yang tadi saya bilang ini keuntungannya memiliki dia punya penyangga strap 2 buah seperti ini ya, jadi lebih rapih ketika dipakai. Kita lihat yang pertama di fitur kesehatan heart rate. Ini kita tes, dia langsung memulai ya, saya tap. Oke, dia sudah menyala atau aktif ya. Fitur heart rate nya ini berjalan secara dinamis atau berkelanjutan, bisa dilihat cukup tinggi ya heart rate saya lagi ngopi guys. Kemudian kita lihat lagi di bagian fitur lainnya seperti BP atau blood pressure, juga dia langsung memulai sendiri ya tanpa disentuh. Ya, untuk fitur BP atau blood pressure dia tidak berjalan dinamis, hanya berhenti muncul sekali aja seperti ini ya. Kemudian di SPO2 juga sama, dia langsung menyala aktif gitu ya. Kita tunggu lagi, dan ini terhitung cepat untuk SPO2 nya, dia berjalan dinamis, bisa dilihat tadi. Nah, kan berjalan kan. Oke, kemudian kita lihat di fitur lainnya seperti exercise atau yang namanya olahraga. Ini banyak pilihan fitur olahraganya di sini guys. Tuh. Kalau saya lihat di deskripsinya ini tertulis dia memiliki 28 fitur olahraga. Saya tes, dia ada timer waktu penghitung mundur untuk memulai. Ya, dia bergetar ya. Kemudian saya slide dari atas ke bawah atau kiri kanan, ini bisa menampilkannya seperti ini aja guys. Tidak ada untuk Bluetooth musiknya ya, hanya bisa pause dan off aja. Untuk fontnya sendiri menurut saya ini biasa aja ya, terlihat agak besar-besar gitu. Seperti apa? Ya kalian udah pada tahu lah ya. Ya, tidak ketinggalan di sini juga ada waiter, message, remote shutter, ada remote kamera ya. Kemudian music player atau music Bluetooth-nya kita lihat di sini ada untuk pengaturan volume seperti ini. Lalu kita lihat juga ada breathe, flashlight, game. Ada 2 pilihan game di sini ya. Order adalah fitur tambahan lainnya seperti stopwatch, alarm, timer. Screen clock ini adalah untuk always on display. Vibration adalah getaran. Ini kita bisa off-in atau aktifkan. About-nya device name adalah S35P. Ini fungsinya untuk nanti pairing ke smartphone kita bisa lihat ya. Dan find phone. Oke, untuk saya tes notifikasi telepon masuk melalui WhatsApp, dia bergetar sekali aja guys. Jadi hanya menampilkan nama pemanggil seperti ini ya. Ada logo WhatsApp-nya. Karena dia belum bisa Bluetooth call, jadi tidak bisa untuk menerima atau menjawab langsung dari smartwatch ya. Ya, hanya menampilkan notifikasi aja. Kalau untuk notifikasi chat, dia juga bergetar aja nih guys. Kalau saya rasakan dia hanya bergetar ya. Dan kita lihat di bagian chatnya, ini harus dicari dulu guys. Di sini tampilannya seperti ini guys. Ya, tampilannya ya. Kita bisa membaca, lumayan banyak karakter sih, cuma tidak full ya karakternya, udah lumayan lah ya. Namanya juga pesan singkat guys. Saya coba ukur sekalian untuk memastikan untuk diameternya ini adalah berapa milimeter. Kita lihat dia 45 mm guys. Ini cukup besar kalau dilihat dari ukuran diameter ya, tapi ketika dipakai tidak terlalu besar banget sih. Untuk tinggi dari looknya sendiri ini ya, ini bahasa saya sendiri ya, tinggi look. Nah, ini adalah 50 mm, cukup besar ya kalau dari angka. Kemudian tebalnya sendiri, wow, tipis nih guys. Dia hanya sekitar 11 mm. Mantap. Bagian baterai kapasitasnya juga terbilang tidak terlalu besar banget sih. Dia hanya 200 mAh, tapi yang saya bingung ini dia lumayan awet sih. Nah, memang jarang terhubung ke Bluetooth ya, jadi saya fungsikan hanya untuk melihat tampilan jam aja. Sesekali memang saya hubungkan ke Bluetooth untuk notifikasi aja atau mengganti-ganti watch face-nya. Dan itu bisa lebih daripada beberapa hari ya, cukup lah. Ini saya tidak charge saja, masih ada sisa 46% guys. Di bagian Bluetooth juga dia sudah memakai versi 5.1. Memang sih belum yang 5.2, cuma udah lumayan oke lah 5.1 ini. Menurut saya smartwatch dengan layar AMOLED serta ada always on display ya, ini harganya juga terbilang 500 ribuan ya, tidak terlalu mahal pakai banget sih, cukup lumayan lah ya. Dia ada di tengah-tengah. Untuk kualitas dan build quality-nya udah cukup oke menurut saya. Yang penting ini smartwatch-nya tidak terlalu besar dan cocok di lengan kalian guys. Jadi kalian bisa gunakan atau kalian bisa pakai untuk sehari-hari ya. Jadi biarpun kalian keluar duit, setidaknya barang yang kalian beli itu kalian bisa gunakan setiap hari. Dan ketika saya gunakan ini udah berapa hari sih, lumayan awet baterainya ya, terbilang awet karena kita mengingat untuk ukuran baterainya sendiri juga tidak besar, hanya 200 mAh guys. Buat kalian yang suka ganti-ganti watch face juga bisa pilih dari aplikasinya David, banyak pilihan tambahan watch face nya. Dan kalian juga bisa dapetin smartwatch ini udah ada yang jual ya, ini ada di toko hijau atau nanti bisa cari-cari di toko oranye juga ada pastinya guys. Jadi tidak usah repot-repot beli dari China website luar langsung. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan review singkat saya dari smartwatch. Ini tipe ya, bukan merek, S35P, smartwatch layar AMOLED dengan AOD screen. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy.
and see you next my video. Bye.